Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Zatalia Fikris alias Naliawan. Nah, kami dari kelompok Sunda akan mempresentasikan adat-adat Sunda yang sudah kami rancang dalam video. Berikut videonya. Berdasarkan lini masa sebaran awal penduduk Nusantara, Tatar Sunda yang berada di sebelah barat Pulau Jawa, pertama kali dihuni oleh orang-orang Sahul pada saat kawasan ini masih berbentuk paparan Sunda. Kemudian secara berturut, Tatar Sunda didatangi lagi oleh orang Melanesia, orang Austroasiatik atau Melayu Purba, orang Dravida, dan orang Austronesia atau orang Melayu kuno. Sebagai pengingat, kata Melayu di sini merupakan istilah klasifikasi ilmiah berbasis bahasa yang telah lazim digunakan, dan tidak merujuk pada identitas atau gen dari etnis, suku, maupun bangsa tertentu. Faktor percampuran berdasarkan tes DNA ini sejalan dengan kondisi geografis wilayah Jawa Barat, baik saat zaman paparan Sunda, maupun zaman di mana kondisi Pulau Jawa telah terbentuk seperti saat ini. Lalu pertanyaannya adalah, secara ilmiah, dari manakah asal-usul leluhur orang Sunda ini berasal? Jika kita merujuk pada lini masa sejarah dan hasil tes DNA orang Sunda, maka dapat dikatakan leluhur orang Sunda didominasi oleh orang Melayu Purba dan orang Melayu kuno, serta sedikit pengaruh dari Australomelanelosid, Dravida, dan ras lainnya. Itulah mengapa secara umum tampilan orang Sunda lebih mengarah pada ciri dari orang Melayu Purba dan orang Melayu kuno, yaitu antara lain, berkulit putih atau kuning, berambut hitam lurus, berhidung kecil atau sedang. Di sisi lain, daerah-daerah di mana pernah berdiri kerajaan-kerajaan kuno berbasis India, seperti Salakanagara dan Tarumanegara, serta daerah pesisir pantai, orang Sunda akan cenderung berkulit coklat atau hitam, serta berambut ikal. Dikarenakan probabilitas percampuran antar ras di daerah-daerah pesisir tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedalaman, atau di daerah pegunungan. Orang Sunda berbicara dengan logat yang mendayu, seperti ada nada yang bergelombang. Biasanya, dari logat bicaranya saja sudah bisa dikenali kalau mereka orang Sunda. Bahkan ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia, juga masih kelihatan logat Sundanya. Terus deh, penasaran, dibuka aja lakbannya, bret-bret. Wah, ngolosot itu tutupnya. Mereka memiliki intonasi masing-masing yang kadang terdengar lucu bagi sebagian orang. Lokasi geografis Jawa Barat dikelilingi pegunungan dan relatif memiliki udara sejuk, menyebabkan mayoritas orang-orang Sunda yang bermukim di tanah Pasundan ini memiliki kulit yang tergolong putih dan berseri. Selain karena keadaan geografisnya, hal lain yang menjadi alasan mengapa orang Sunda mempunyai kulit putih dan berseri adalah kebiasaan mereka memakan sayuran segar. Sudah bukan rahasia lagi jika mengkonsumsi sayuran sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu menghindari radikal bebas dan benuaan. Maka tidak heran jika orang Sunda banyak yang berkulit sehat, berparas menawan, dan awet muda. Memang terdengar sedikit aneh, meskipun tidak semuanya, namun masih banyak masyarakat Sunda yang mengucapkan huruf F atau V menjadi huruf V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kadang aku juga suka bingung kenapa P-nya ada 3. Bahkan bukan hanya dalam pengucapannya saja, seringkali orang Sunda menulis nama yang hurufnya F atau V diganti dengan huruf P. Contoh nama Yusuf menjadi Yusuf, Fatin menjadi Patin. Sebetulnya, ada penjelasan ilmiah yang mengatakan mengapa orang Sunda mengucapkan bacaan huruf F atau V menjadi V. Salah satunya karena huruf tersebut memang tidak dikenal dan tidak ada dalam aksara Sunda. Hal ini mungkin turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan orang Sunda. Ciri khas yang melekat yang menjadi kebiasaan orang Sunda adalah penambahan kata ketika berbicara, seperti kata mah atau teh. Saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong, saya teh mau diambil. Belum, dikirain saya mah masih hidup. Namun menariknya penambahan kata tersebut tidak adanya perubahan arti meskipun terdapat penambahan kata. Kata tambahan ini masih tetap diucapkan sampai sekarang, dan orang Sunda sangat terbiasa dengan penambahan kata tersebut, dan dianggap sebagai keunikan tersendiri. Orang
Orang Sunda memang dikenal dengan orang-orangnya yang memiliki sifat sangat ramah di Indonesia. Hal ini terbukti ketika orang Sunda menyapa orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal di sekitar mereka. Maka mereka akan selalu tersenyum lalu diikuti dengan sapaan teh atau neng untuk wanita dan a atau kang untuk pria. Orang Sunda juga terkenal dengan tutur kata dan bahasa yang santun, dengan cengkok yang sangat indah dan khas. Hal ini merupakan logat yang hanya dimiliki orang Sunda. Jika kalian mampir ke restoran Sunda, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada lalapan dan sambal pedas, karena lalapan menjadi salah satu khas suku Sunda. Beberapa penelitian sosiologi mengungkap bahwa kebiasaan mengkonsumsi lalapan oleh orang Sunda tak lepas dari budaya, tradisi, karakter masyarakat, serta letak geografis dan keadaan alam tanah Jawa Barat yang dikelilingi oleh pegunungan. Hal inilah yang menjadikan daerahnya begitu subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh tanpa banyak masalah di tanah Sunda. Keadaan alam yang dingin khas daerah pegunungan akhirnya membuat orang Sunda berupaya membuat makanan yang mampu meningkatkan rasa pedas dalam tubuh, seperti cabai, yang relatif mudah ditemukan dan mudah tumbuh di tanah Sunda, menjadi pilihan untuk diolah menjadi sambal. Suku Sunda juga mempunyai alat musik khas terbuat dari bambu. Alat musik tersebut adalah angklung. Angklung sendiri merupakan alat musik tradisional yang terkenal hingga mancanegara. Suku Sunda memiliki beragam tari tradisional khas. Beberapa tarian yang sangat populer di Indonesia yakni tari jaipong, tari topeng, dan tari rampak gendang. Yang pertama, perahu kumureb. Dalam bahasa Indonesia sendiri bahwa perahu kumureb adalah perahu yang terbalik. Nah, maksudnya adalah sebuah rumah adat Sunda yang dimana atapnya menyerupai sebuah perahu terbalik. Selain itu juga atapnya dalam bahasa Sunda ini disebut juga dengan suhunan. Yang kedua, suhunan jolopong. Berbeda dengan yang sebelumnya, jika pada perahu kumureb menyerupai sebuah perahu yang terbalik, pada suhunan jolopong ini atap atau suhunannya memiliki ukuran yang panjang, makanya disebut dengan suhunan jolopong, yang dimana jika diartikan suhunannya berarti atap dan jolopong itu adalah panjangnya. Ketiga, capit gunting. Sebuah rumah yang dibangun dengan atap atau suhunan, pada bagian depan dan belakangnya di bagian atasnya diberikan kayu atau bambu yang lebih, sehingga akan menyilang layaknya sebuah gunting. Maka dari itu, nah rumah Sunda ini ya disebut capit gunting. Yang keempat, badak heai. Badak heai teh badak nguap ya, heai. Jika diartikan dengan arti sebenarnya, badak heai artinya badak yang sedang menguap. Namun dalam arti rumah ini memiliki arti sebuah rumah yang dibangun seperti saung, namun pada bagian atas depannya disambung dengan atap lainnya, sehingga jika dilihat dari sudut lain akan nampak seperti badak yang sedang heai atau badak yang sedang menguap. 5. Tagog anjing. Sama seperti halnya badak heai, pada rumah jenis ini yang membedakannya hanya pada bagian depan yang diberikan sambungan sehingga terlihat seperti sedikit turun. Nah, jika dilihat maka akan seperti anjing yang sedang jongkok. Julang ngapak. Bangunan yang bagian atap sisi kiri sedikit melebar ke samping. Selain itu juga ada yang menyebutnya dengan sorondoy gaplok. Nah, rumah dengan suhunan atau atap sejenis ini biasanya banyak digunakan oleh kebanyakan orang Sunda. Nah, teman-teman, itulah beberapa rumah-rumah adat Sunda ya. Dari beberapa jenis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai jenis rumah yang berbeda-beda tidak menyurutkan rasa kekeluargaan yang erat antara orang Sunda yang satu dengan yang lainnya.